Biru. Hijau. Pulau Seribu. Salam konservasi. Nah, kakak-kakak, saya perkenalkan, ini Kak Agus dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kita menghubungi pihak Taman Kepulauan Seribu ini untuk kegiatan penanaman mangrove dan pelepasan tukik. Detail daripada kegiatan dua ini yang mau kita laksanakan, nanti akan ada penjelasan dari Kak Agus, Kak Hamzah, dan mungkin teman-teman dari Taman Nasional lainnya. Mungkin singkat waktu Kak, ini sebenarnya peserta kita masih ada yang menggunakan odong-odong untuk sampai di sini. Jadi kita mulai aja. Yang lain nyusul ya. Yang belum sampai mengikuti, begitu aja Kak. Demikian Kak, yang perlu saya jelaskan mungkin ini kita teman-teman PADK. Apa singkatan PADK itu? Purna Aktivis dan Dewan Kerja. Para mantan, para pensiunan dari anggota pramuka. Penegak Pramuka nggak pensiun. Pensiun, pramukanya nggak pensiun. Ya, jiwanya tetap jiwa. Dewan. Ya. Aktivitasnya kita nggak pensiun. Sepertinya sekarang ini kita masih gitu ya melaksanakan kegiatan kepramukaan. Gantian sama yang lebih muda lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kakak-kakak semua. Pagi Kak. Salam pramuka. Salam. Kalau di kita juga ada ya juga sih sebetulnya. Boleh tahu Kak? Boleh ya. Kalau saya mengucapkan apa ya? Mengucapkan biru, itu jawabnya lautku. Hijau, pulauku. Pulau Seribu, surga. Kita coba Kak, Ya itu kita coba ya. Laut ketinggalan pulau. Biar kau rasa dia. Jangan kita kasih tahu dia Kak. Kita diam-diam aja. Jadi tulas. Iya. Kak, yang cepat dapat hadiah nggak? Nanti kita akan lepas ya. Ingat game-nya kemarin deh. Yuk, kita coba ya. Ya Kak. Saya bilang. Masih pelanggar. Biru, Lautku, hijau, pulauku, Pulau Seribu, surgaku. Masih pagi semangat. Ini harus sebetulnya ada lanjutannya sih. Ada istriku bidadariku. Mau diganti M. Kalau itu kan karena Biar dibilang paling ganteng soalnya. enggak karena ada istrinya. Kalau ada istrinya Iya dilipat Kak. Dilipet sampai Nanti M apa diganti M Kak-nya. Jadi istrimu bidadariku. kita perang. Membuka Oke, ya. buka konfrontasi itu. Iya, lanjut Kak. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama saya ucapkan sebetulnya dari kemarin sih, selamat datang ya dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi Taman Nasional ini Taman Nasional Laut. Jadi kita tuh lautnya. Terus secara undang-undang atau aturan, Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam. Jadi memang alamnya harus dilestarikan. Sebetulnya ada 3 pilar yang harus dikerjakan oleh teman-teman di sini. Yang satu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi kalau teman-teman itu nggak tanam mangrove, nanti nggak ada yang bisa bernapas sih. Ya kan, karena itu menghasilkan oksigen. Nah itulah sistem penyangga kehidupan. Kita harus menjaga ekosistemnya. Kemudian pengawetan, kalau ekosistemnya rusak, kita akan perbaiki. Biar ekosistem itu bisa bekerja gitu. Satu lagi apa? Pemanfaatan. Boleh dimanfaatin, bukan harga mati. Boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tugas kita itu menjaga yang 3 tadi itu, biar ini bisa kerja. Kalau dia bisa kerja, kayak malaikat kan. Jadi apa? Kalau dia bekerja itu nggak kelihatan.
malaikat menyebut nyawa kan kerja nggak kelihatan. Tapi kerasa kan. Nah itu. Dan selalu menggunakan alibi, nggak ada malaikat menyebut nyawa itu selalu disalahkan. Pasti pada kecelakaan, sakit jantung ya kan, nggak pernah karena dicabut oleh malaikat. Nah itu salah satu tugas kita tuh seperti itu. Jadi kita mempertahankan atau menjaga si ekosistem ini biar bisa bekerja gitu, bisa bekerja sehingga memberi manfaat buat masyarakat sekitar. Itu yang tidak bisa terlihat. Seperti kakak-kakak nanti akan menanam mangrove ya kan. Nah nanti turunannya itu atau hasilnya itu adalah ada ikan, ada kepiting, ada udang. Nah itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah model-model seperti ini hampir di seluruh taman nasional di Indonesia seperti ini. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita akan melakukan penanaman mangrove. Mangrove-nya ini jenisnya Rhizophora stilosa. Kita melakukan percobaan penanaman itu dari tahun 2000-an lah. Dari 2000, 2001 kita lakukan percobaan di sini. Kemudian selalu gagal tuh. Oh, selalu gagal kan? Terus di tahun 2005 baru kita berhasil menggunakan metode yang baru. Metodenya adalah rumpun berjarak. Karena kalau kakak-kakak semua lihat nih, nggak ada tanah kan di sini. Di sini adalah pasir dan bawahnya itu batu. Jadi keras gitu bawahnya. Atau kita menyebutnya miskin unsur hara. Dari sekian banyak mangrove atau bakau yang ada di Indonesia ini, yang hanya mampu bertahan tuh yang jenis Rhizophora stilosa, yang seperti di belakang saya ini. Jenis itu yang paling berhasil, atau jenis Rhizophora lah. Jenis Rhizophora itu ada 3, Rhizophora stilosa, mucronata, sama Rhizophora apiculata. Jadi 3 itu ternyata berhasil atau mampu bertahan dengan miskin unsur hara tadi. Gitu ya. Jadi kakak-kakak nanti kalau menanam itu jangan memikirkan, wah nanti kalau saya tanam nggak ada hasilnya gitu, nggak ada. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis karena amal itu selalu ada. Oke. Dicatat catat anak-anak. Gitu. Jadi kalau saya bilang salam konservasi, harus jawabnya huha gitu. Jadi semangat gitu. Ya. Salam konservasi. Bidadariku. 2 kali apa 3 kali? Oh ya. Oh 3 kali ternyata. Wah huahnya 3 kali. Oh iya. Salam konservasi. Itu adalah penyemangat kita. Ya, tadi konservasi tadi ya ada 3 ya yang harus diperhatikan. Nah itu pekerjaan itu bukan pekerjaan ringan. Dari teman-teman dari Taman Nasional tuh bukan pekerjaan yang ringan, itu pekerjaan berat. Banyak dulu kita menanam ini selalu diini oleh masyarakat. Banyak nyamuk lah, banyak ini. Ya, nyatanya kan nggak ada kan nyamuk kan? Adem. Karena memang bukan sampah gitu. Berbeda dengan daerah-daerah pesisir karena memang dia menangkap serangga. Sampah. Ya, itu menimbulkan jadi nyamuk. Kalau di sini enggak. Nggak kelihatan. Ya, sekarang kita bicara tentang fungsi mangrove. Fungsi mangrove itu ada 3 sebetulnya. Fungsi mangrove itu ada 3. Fungsinya ada secara ekologi. Ekologi itu dia mampu menahan pasir yang ada di situ. Dia mampu menahan angin. Itu fungsi-fungsi ekologi. Kemudian fungsi biologi. Fungsi biologi itu dia tadi penghasil ikan, penghasil udang, biota-biota yang ada di bawahnya. Dari bawah itu, dari tengah dia juga menghasil kayak ulat-ulat itu. Kemudian dari atas dia dapat mendatangkan burung-burung air. Jadi burung-burung itu datang sendiri kalau ada mangrove-nya. Jadi dengan mangrove subur, habitat yang subur mendatangkan semacam itu ya, Pak, ya? Kalau dia bekerja pasti begitu. Kalau saya bicara tentang fungsi biologi, satu yang terlihat adalah burung migran. Burung migran itu yang kayak di sini cakalang Christmas. Cakalang Christmas itu burung-burung migran itu dari Pulau Christmas. Dia kalau di sana dingin, dia akan ke sini. Dia ada di mana? Pulau Rambut. Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Dekat sini, Pak? Iya, dekat sini. Masih dekat pesisir Jakarta situ. Rutin datang dia ya? Dia datang. Nah dia datangnya itu nggak lurus.
Jadi? Dari Pulau Christmas terus dia pasti berbelok begini. Kenapa? Dia mencari makanan di situ. Dia begitu ada mangrove dia turun. Di situ dia 1 bulan dia mencari makan di situ. Kemudian dia keliling lagi, dia turun lagi. SPBU-nya lah. Mangrove itu SPBU-nya. Rest area. Makanannya apa? Termasuk herbivora apakah karnivora? Makanan dari Makanannya burung biasanya karnivora, ada ikan-ikanan, ulet yang ada di atas itu. Nah itu jadi secara insting si burung Christmas itu tahu kalau di situ banyak makanan. Nah itu dia turun ke situ melakukan aktivitas cari makan sampai 1 bulan. Nanti dia bergeser lagi ke Krakatau. Nanti bergeser terus sampai yang ada, terutama yang ada mangrove-nya. Dia koloni nggak? Koloni dia. Nah kalau mau itu hilang gampang, mangrove-nya dibuang. Tapi dia tidak berkembang biak di situ tidak ya? Tidak, dia berkembang biaknya di Pulau Rambut. Karena di situ bisa 2 tahun. Nanti begitu dia sudah berkembang biak, dia akan kembali lagi ke Christmas. Australia. Itu adalah dari sisi biologinya. Itu kalau sebetulnya mudah kalau mau menghilangkan itu ya salah satunya mangrove-nya dibuang. Itu hilang tuh langsung itu dia. Bingung dia mau nyari kemana nih. Tapi susah juga kan nanti dapat udang, dapat ikan dan. Ya, makanya itu SPBU-nya kalau diusir atau dijadiin mall dia bingung dia. Iya. Nggak akan mampir. Yang mampir Udin ke mall. Gitu. Secara terus yang terakhir itu fungsi ekonominya ada ya tadi ya. Ikan-ikannya bisa diambil. Sebetulnya kalau teman-teman dari Subang, Indramayu itu pucuknya itu bisa dibuat pempeyek. Pucuk daunnya. Daun yang muda lah atau daun muda itu bisa dibuat pempeyek, bisa dimakan untuk daunnya. Kemudian dari sisi ekonomi ya, itu juga bisa campur dengan peternakan, kambing, terus dengan ikan itu bisa di sisi ekonomi dari mangrove itu. Ya. Terus kalau yang mau lebih jelas ya buat wisata tuh lebih jelas, jasanya kita bisa ambil, jasanya mangrove itu bisa kita ambil di situ. Cuman dia nggak protes tuh, diambil jasanya nggak protes. Kalau di sini ada yang buat minumannya, buahnya buat minuman. Oh kalau di sini nggak ada, itu jenis-jenis Soneratia yang seperti apel gini. Itu bisa langsung dibuka, bisa langsung dimakan sih. Asam memang, tapi biasanya kalau dari mana Subang tuh dicampur gula dia, dimasak dulu. Kalau yang di Jawa Timur kan mangrove-nya kita dapat itu nanti. Iya, itu dapat minumannya. Kalau ini pure untuk ekologi, Pak. Jadi kita pertahankan ekologinya dulu atau green belt-nya untuk melindungi pulau ini sendiri. Kalau kita bicara kenapa harus dilindungi, kadang-kadang di musim barat itu sampah itu banyak yang dari darat ke sini ke bawah kiriman dari sana tuh. Padahal di sini nggak pesen, tapi dikirim dari sana. Nah, itu yang mampu menahan itu mangrove lah. Nanti teman-teman dari besar ya, masih kecil nggak bisa, hancur. Malah mati. Umur berapa mangrove itu efektif Kak bermanfaat untuk ekologi Kak? Setelah penanaman berapa lama? Mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun lah gitu. Ya, kalau yang kayak di belakang kita ini umur berapa nih Kak? Kalau ini sekitar menerus ya. 2007 dikurangi sekarang aja berapa tuh? 14 ya, 16 ya, 13 tahun lah. Tapi berbeda 13 tahun di sini dengan 13 tahun di pesisir. Mungkin 13 tahun di pesisir udah kayak gini. Iya, gede-gede karena lumpurnya. Karena tadi dia punya kaya, unsur haranya kaya. Manfaatnya apa? Yang bisa dimanfaatkan oleh mangrove itu banyak di situ. Kalau di sini nggak ada, dia harus berjuang sendiri. Makanya kita satukan. Jadi sistem tanamnya kita gabung gitu. Jadi kalau mau mati yang satu malu gitu. Wah, jangan mati dulu. Bisa aja. Ari-ari aja. Makanya bentuknya kan kelompok-kelompok gitu kan. Iya, kelompok-kelompok lah. Terus tadi dikatakan sama kakak kan bahwa jenis mangrove itu banyak spesiesnya. Terus hanya ada satu tadi yang bisa ditanam di sini. Sementara kan unsur haranya terbatas. Apa kelebihannya Kak? Sehingga bisa dia survive di sini. Ya, karena memang gitu. Survive di sini dia akarnya kan lebih dalam. Bukan, gitu, dia kan seperti cakram. Ya kan? Kemudian dia akar nafasnya itu ada di atas. Kalau yang jenis paku gini,
Akar napasnya kan di bawah nih. Jadi begitu dia terendam, dia kan syaratnya tidak boleh terendam selama 6 jam. Kalau 6 jam dia terendam terus dia terbakar. Tapi kalau dia yang jenis-jenis pakuan ini apa? Avicennia. Jangan kayak gitu. Oh iya, bisa aja. Ada aja. Itu jenis apa? Si Bapak. Avicennia itu Oh, jenis jadi paku-pakuan. Nah, itu Peterodes gitu. terbakar karena sekarang ini kan global warming tuh. Nah, itu kan penambahan volume apa? Volume air laut. Jadi dia itu terendam. Lebih tinggi Terendam dan rendamannya. terbakar. Banyak tuh di daerah-daerah Subang tuh banyak yang terbakar. Kalau ini relatif dia lebih tinggi akar nafasnya. Kalau api-api nggak bisa Kak? Api-api itu Avicennia itu tadi. Avicennia. Nggak bisa dia nggak bertahan. Kecuali dia agak darat sini ya. Agak darat sini dia bisa bertahan. Jadi memang perencanaan penanaman tuh penting. Terus dari kemarin tuh saya sama suami bilang ini airnya bening banget, coba dipegang rasanya asin nggak? Cuma kita nggak rasa. Cuma kan kalau air yang itu kan kayak pliket gitu. Apakah itu kadar natriumnya tinggi? Nah yang di sini tuh kadar garamnya tinggi juga kah atau tidak? Karena kok kayaknya kayak air tawar gitu deh kalau Iya. menurut pandangan kami ini. Kan tadi kan saya bilang tadi Pulau Seribu surgaku tadi. Nah, jadi memang itu kayak air tawar tadi. Bukan istriku loh ya, bukan istriku loh. Jadi gitu ya. Jadi Kak, kita ya. punya rumah di sini Kak. Kalau dia senang nelfon Ma'ruf ya. Jadi istrinya lah. Loh, Dek, di Balikpapan itu kan bekas perumahan Pertamina yang di Karanganyar. Gitu. Kan udah jadi begini. Oh gitu kakak. Waduh. Lama nggak pulang ke Balikpapan kak. Taunya Bogor. Nah kalau udah besar gini, dia riskannya apa Pak? Apakah benalu bisa hidup di situ? Cemaran, Pak. Oh, Kalau udah besar pencemaran. gini? Minyak. Minyak. Hore, mereka datang. Dia kalau nutupin sambutan. akar napasnya udah. Napasnya. Langsung Oh. kita biru. Kemudian penanamannya ada batas nggak? Dia tidak boleh terlalu ke tengah laut atau harus Artinya ada di kedalaman lumpur, berapa apa. gitu Yang ya? jelas kalau yang ini nggak boleh di darat. Pasti Karena dia harus kena air selalu. harus kena. Tapi saya lihat kan agak berlumpur gitu ya. Ya. Karena sudah ditanam. biru. Pulau Seribu. Surgaku. Salam konservasi. Istriku. Ya, selamat datang kakak-kakak semua. Beda. Beda kelas. SKS selanjutnya itu ya kak ya. Kelasnya beda ini. Jangan. Bukan, kita 4 SKS dia cuma 2. Gitu. Ayo sini kak Anda duduk monggo. Monggo Mbak RT. Monggo kak. Sini Pak biar Monggo cukup. enggak biar mereka yang duduk. Oh iya. Ayo kakak-kakak duduk. Kakak-kakak duduk. Silakan ikut bergabung kakak-kakak. Kita lagi mendengarkan edukasi dari Kak Agus dan teman-teman dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. Silakan bergabung. Kita belum mulai turun ini, masih ada edukasi. Jadi nanti kakak-kakak yang mau turun, bisa sama dengan kita. Yang paling cantik di depan. Wah, cantik semua lah. Hari-hari ambil satu. Kita foto dulu ya. Ya, kita. Kakak yang mana? Ada yang fotoin pakai HP dong. Kalau membonde kan lama nih. Nanti udah Ada yang fotoin pakai HP. Sama yang di hashtag tadi juga. Sate, ada rendang, semua ada. Ya. Ada lagi kalau yang pasir itu isinya bis itu unsur hara, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah tumbuh aja sudah uyuhan, udah mendingan gitu. Dia bau tumbuh mendingan karena dia cuma mengandalkan zat makanan yang terkandung di air laut. Jadi misalnya begini, pada awalnya pasirnya itu putih,
Ketika sudah ditanam pohon mangrove, dia akan berubah menjadi air kecoklatan. Itu tandanya memang di air laut itu terkandung zat-zat makanan utara, kandungan lumpur. Walaupun tidak terlihat kasat mata harus mikroskopi, tetapi sebenarnya mengandung zat lumpur. Nah, ketika ada mangrove diendapkan, itu menjadi makanan bagi mangrove-nya dan akan membentuk ekosistem baru. Nah, dengan adanya zat makanan itu, adanya mangrove akan tercipta. Datang ikan-ikan kecil datang, kerang-kerangan datang. Dengan adanya itu, dari atas datang lagi burung mampir. Ada hutannya, ada mangrove-nya. Orang Eropa sudah mau membeli oksigen yang dihasilkan Indonesia sekian euro. Ya, itu mungkin masa depan kita. Asalkan jaminan dia, kita jaga mangrove-nya, kita banyakin mangrove-nya, kita pertahankan hutannya, karena menghasilkan oksigen, mengurangi global warming. Mereka udah saya. Ini dulunya ada semacam proyek kegiatan penanaman mangrove. Dia akan tumbuh. Kalau di kita berpasti sama bebatu. Kalau ada batas waktu ya. Kalau nggak digali dia nggak mau Kekancannya habis. Nah, pada saat nanam kalau dibuka tetap makan seperti itu. kalau dibuka gampang lagi. Oh Iya. gitu. Iya. Terus dibuka. Setelah dibuka berapa? Kalau satu kolam ini minimalnya itu kita isi 20 batang sampai 100 batang. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian itu Ya, sehingga iya, penanaman secara ribu saja. Yang karakter geografisnya mirip. Misalnya kalau kita dari barat, misalnya di Kepulauan Riau ya, yang sama lah, provinsi pasir gitu ya, seperti ini. Iya, kalau Anggeret dapat kiriman, saking baiknya dapat dikirim nih. Kan nggak pesan bu, iya kita pesan sampah nggak pesan enggak tadi Yang pokoknya agak mirip. Video. Sorry. Karakter miripnya gimana? Tidak punya tanah, hanya tepasir saja dan pulau-pulau kecil. Ya, kuncinya itu. Tetapi Kak, tolong saya difoto sama mahasiswa. Kamu ikut dalam.